Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada sahabat-sahabat dan juga dulur-dulur ngopi dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keberkahan dan juga perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi seperti ini dulur, kami ingin mengasih info atau memberikan informasi kepada panjenengan semuanya bahwa di dalam kitab Nashaihul Ibad itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana 3 hadis tersebut itu menjelaskan ada beberapa hal, kalau tidak salah ya ada 3 hal yang bisa mengangkat derajat seseorang itu dari mungkin mulai rendah menjadi agak lebih tinggi atau bahkan menjadi tinggi. Yang awalnya tidak terlalu mulia, lantas karena melakukan 3 hal ini secara rutin, maka orang tersebut itu menjadi mulia. Nah, apa saja 3 hal yang diterangkan di dalam kitab tersebut? Monggo kita simak bareng-bareng, kita dengarkan bareng-bareng, perhatikan bareng-bareng apa yang menjadi pengendikan atau yang menjadi sabda dari baginda kita Nabiullah Muhammad SAW. Langsung saja kami bacakan teks hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammad darajatu fa ifsa'us salam. Lan anapun utawi pira-pira derajat iku fa ifsa'us salami mongko iku masyhuraken salam. Wa it'amut ta'amilan aweh panganan, wassalatu lan salat utawa nglakoni salat bilaili ing dalam wektu wengi, wan nasu hale utawi manungsa iku niyamun pira-pira wong kang turu. Dulur-dulur dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ada 3 hal yang bisa menaikkan grade derajat kita menjadi lebih mulia daripada sebelum-sebelumnya. Kalau 3 hal ini dilakukan kita secara rutin, kontinu dan istiqomah. Apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama, ifsa'us salam, membiasakan kita mengawali salam. Dan di sini dijelaskan idharus salam bainan nas bi antuslima alaman araftahu wa man lam ta'rifhu. Uluk salam atau mengawali kita membaca salam itu baik kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Ini ternyata bisa menjadikan grade derajat daripada kita itu lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Apa hubungannya? Nah, kalau sudah di sini dikatakan itu bisa menaikkan derajat, kita tidak perlu untuk menanyakan bagaimana kok bisa dan apa hubungannya. Karena Nabi itu sifatnya asdaqul qailin, atau orang yang paling benar ucapannya. Jadi tidak mungkin Rasulullah itu terus goroh atau ya seperti yang sering kita lakukan, yakni dusta atau ngeprank, itu tidak mungkin. Jadi mesti beliau itu apa yang diucapkan itu menjadi kenyataan. Jadi uluk salam itu ternyata hebat perangainya. Uluk salam itu hikmahnya hebat, bisa menaikkan derajat kita daripada yang kurang mulia, mungkin kurang enak menjadi lebih enak dan lebih mulia. Itu yang pertama daripada 3 hal. Terus yang kedua di sini dikatakan it'amut ta'am lidhaif wal ja'i,
memberikan makanan. Kepada siapa kita berikan? Yang pertama, liddoif, kepada tamu-tamu yang datang di rumah kita, baik di situ itu berupa tetangga sendiri, saudara, ataupun siapapun yang tidak kenal kita dan bertamu di tempat kita. Nah, itu ketika kita menyuguhkan makanan atau camilan atau minuman, walaupun toh hanya sebatas air putih atau kopi atau teh dan lain sebagainya, ini ternyata bisa loh mengangkat derajat kita. Jadi para dulur-dulur dan juga sahabat-sahabat semuanya, kita jangan merasa risih kalau misalkan kita tertamui oleh banyak orang. Kita tidak perlu di sana itu seakan-akan itu menolak secara halus-halus. Ketika ada orang yang mau bertamu kepada kita, ketika ada orang yang datang bertamu di rumah kita, itu jangan terus ditolak. Walaupun toh penolakan sampean itu secara halus-halus gitu. Karena ketika kita menyuguhkan apapun yang kita punya dan sekemampuan kita, itu ternyata bisa meningkatkan grade derajat kita, bisa meningkatkan keadaan kita yang mungkin kurang mulia menjadi lebih mulia di sisi Allah. Itu sesuai salah satu hadis di dalam satu riwayat itu, setiap tamu atau kalau kata orang Jawa dayoh ya, yang datang di tempat kita itu membawa beribu-ribu malaikat, dan yang mana malaikat tersebut itu mendoakan terhadap tuan rumahnya. Jadi rugi sendiri kita kalau misalkan kita ketamuan orang, baik kenal atau tidak kenal, lalu kita menggerutu karena kita menyuguhi makanan. Itu jangan, salah, kita rugi sendiri. Kita tidak sadar kalau di belakang kita itu didoakan oleh beribu-ribu malaikat. Gitu dulu. Terus yang ketiga, yakni apabila kita mau melaksanakan as-sholah, yaitu sholat billail pada waktu malam hari, yang mana pada waktu itu manusia-manusia yang lain, tetangga-tetangga kita, itu semuanya terlelap dalam tidurnya. Sedangkan kita asik bermunajat, asik kita bercengkrama, berbisik, mengadu, mengemis, bahkan menangis kepada Allah Ta'ala. Sholat malam, baik itu hajat, tahajud, witir, atau sholat taubat, atau sholat-sholat yang lainnya, sholat-sholat sunnah yang lainnya, termasuk sholat isya itu kalau sampai belum isyaan di awal waktu ya dilakoni di malam hari sekalipun itu tidak masalah. Nah, sambil di sana itu kita tutup dengan tahajud atau witir. Nah, ini 3 hal dari kita memasyhurkan salam atau membiasakan salam, lalu kita memberikan makanan kepada orang yang kelaparan dan juga tamu-tamu yang datang di tempat kita, lalu kita melaksanakan sholat-sholat sunnah di tengah malam, di sepertiga malam, itu ternyata ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita kalau mau istiqomah, mau continue, berupa ketinggian derajat di sisinya. Nggak modal apa-apa gitu, tidak memberatkan terhadap